ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Alhamdulillah, pelajaran demi pelajaran tadi sudah sama kita ikuti, baik yang disampaikan oleh Kiai Haji Nur Zaini Suwanda, Habib Fikri Bafaraj maupun Habib Idrus Al-Habsyi. Mudah-mudahan kajian kitab yang sudah sama kita ikuti tadi bisa menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Kemudian ceramah demi ceramah tadi sudah sama kita dengarkan. Tadi dari Ustadz Abdurrahman Jailani, Ustadz Selamat Ma'arif. Mudah-mudahan apa yang beliau telah sampaikan kepada kita bisa menambah wawasan kita, sekaligus bisa menjadi motivasi buat kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ahiba'il kiram, menarik tadi yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Maka pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengajak segenap jamaah kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita juga wajib melakukan introspeksi diri. Jadi kenapa sekarang musuh-musuh Islam makin punya peluang untuk memojokkan kita semua, untuk melontarkan aneka ragam tuduhan. Nah, itu tidak terlepas daripada kesalahan kita sendiri. Nah, ini yang kita harus melakukan evaluasi. Sebetulnya kalau kita tidak memberikan ruang, kita tidak memberikan jalan kepada mereka untuk menyudutkan kita, niscaya mereka punya ruang gerak itu semakin sempit. Nah, tapi kalau kita tidak mengevaluasi, tidak mengoreksi, cara juang kita makin semerawut. Nah, tentu musuh-musuh makin punya alasan, makin punya peluang untuk memojokkan kita semua. Nah, karena itu saya selalu ingatkan kepada segenap jamaah kaum muslimin dimanapun Anda berada, jangan lupa dalam beragama ini kita harus berilmu. Tidak bisa kita beragama tanpa ilmu. Kita beragama ini harus dengan ilmu. Kita mau menegakkan sholat harus dengan ilmu. Kita mau berpuasa harus dengan ilmu. Kita mau bayar zakat juga harus dengan ilmu. Begitu juga jihad ada ilmunya. Nah, jadi bukan jihad tanpa ilmu. Sholat tanpa ilmu nggak bakal sempurna. Puasa tanpa ilmu bisa nggak diterima. Zakat tanpa ilmu bisa tidak tepat sasaran. Begitu juga jihad tanpa ilmu itu akan berakibat fatal. Jadi begitu ada pelaku-pelaku yang melakukan kejahatan mengatasnamakan jihad, nanti akhirnya musuh-musuh Islam menuduh, ya begitulah wajah Islam. Begitulah muka Islam. Begitulah jenis Islam. Nah, ini harus kita luruskan ya ikhwan. Nah, karena itu berkali-kali saya katakan, jangan ngawur. Jadi dalam perjuangan itu semua ada aturan. Jadi nggak main bunuh, nggak main menghalalkan darah orang lain, saudara. Nah, ini kita harus introspeksi diri. Nah, maka itu saya ingatkan sekali lagi, yuk mari kita beragama dengan ilmu. Nah, karena al-ilmu imamul amali wal amalu
tabi'uhu. Ilmu itu adalah imam daripada amal perbuatan. Nah, sedangkan amal perbuatan adalah makmumnya. Saya berikan contoh beberapa fakta sejarah. Mari kita lihat. Ada seorang kafir, yaitu Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ini biangnya munafik. Para sahabat Nabi sepakat. Orang ini harus dihabisi. Orang ini harus dibunuh. Jadi sepakat para sahabat Nabi, ini orang darahnya halal untuk ditumpahkan. Tapi para sahabat tidak sembrono main bunuh. Nah, untuk membunuh yang bersangkutan, tentunya para sahabat harus mempertegas dulu izin dan restu dari Nabi. Nah, jadi begitu Sayyidina Umar mengatakan kepada Nabi, datang Sayyidina Umar kepada Nabi, ya Rasulullah, da'ni an aqta'a ra'sah. Yaitu izinkan aku atau biarkan aku, lepas saja aku untuk aku tebas kepalanya. Artinya Sayyidina Umar sudah melihat ada alasan untuk membunuh yang bersangkutan. Sayyidina Umar sudah melihat ada sebab-sebab yang bersangkutan itu memang sudah halal darahnya untuk ditumpahkan. Tapi apa jawab Nabi? Ya Umar, kalau kau bunuh dia, lalu bagaimana nanti kalau orang-orang mengatakan inna Muhammadan yaqtulu ashabah, bahwa Muhammad itu membunuh sahabatnya sendiri. Loh, kenapa begitu? Karena Abdullah ibn Ubay ini dia munafik. Nah, artinya munafik, kalau lagi sholat Nabi kumpul, pura-pura ikut sholat. Nah, Nabi lagi duduk majelis, ikut kumpul di majelis. Nanti Nabi mau perang, ikut mau perang. Tapi di belakang itu semua, saudara dia banyak menjelekkan Nabi, menjelekkan syariat, menjelekkan kaum muslimin. Dan hampir semua orang tahu. Tapi sungguh pun begitu, di mata orang kafir yang di luar Islam. Mereka melihat Abdullah ibn Ubay itu ya temannya Muhammad. Orang-orang kafir nggak ngerti mana mukmin mana munafik. Orang kafir di luar Islam taunya orang itu termasuk sahabat Muhammad. Nah kalau Nabi bunuh, apa kata orang kafir? Wah gile Muhammad. Teman sendiri disikat. Teman sendiri dihabisi. Nah itu jadi pertimbangan Nabi. Nah, jadi dalam mengambil keputusan orang ini boleh dibunuh atau tidak dibunuh, Nabi hati-hati mengambil keputusan. Nabi akan mempertimbangkan dulu dampaknya. Nah, kira-kira nih dampaknya bagaimana kalau dibunuh? Oh, nanti orang kafir akan mengatakan Muhammad membunuh sahabat sendiri. Ini citranya jadi jelek buat Islam. Nah, karena citranya jelek, Nabi tahan. Nah, begitu juga Abdullah ibn Ubay ini pengikutnya banyak di Madinah. Andai kata dia dibunuh, nah nanti pengikut-pengikutnya ini tentu akan melakukan kerusakan-kerusakan di tengah masyarakat. Nah ini juga perlu dicegah oleh Nabi. Nah jadi kita bisa lihat, kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang sebetulnya secara fikih sudah halal darahnya ditumpahkan. Tapi dari segi dakwah, belum tentu boleh untuk dibunuh, ya ikhwan. Makanya ada fiqhul ahkam, ada fikih yang bicara tentang hukum halal haram, ada fiqhul dakwah, ada fikih strategi yang dilihat untuk kepentingan dakwah. Nah, hal-hal semacam ini sekali lagi harus menjadi pertimbangan. Nah, makanya nggak bisa di tengah masyarakat ada kelompok-kelompok yang mengambil hitam putih, wah kalau orang kafir pokoknya semuanya halal darahnya untuk ditumpahkan. Yang berbeda pendapat pokoknya semuanya halal, boleh dibunuh. Ini ajaran tidak sesuai dengan apa yang diberikan petunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sekali lagi, saudara, ada hal-hal yang perlu diluruskan. Jadi intinya, Ahlus Sunnah wal Jamaah punya prinsip pertama, kita tidak boleh mengkafirkan sesama muslim. Itu dipegang kuat. Yang kedua, kita tidak boleh memulai untuk mengobarkan perang.
Jadi Islam itu tidak mengajarkan kita untuk mengobarkan perang. Tapi kalau kita diserang, kalau kita diganggu, maka haram kita mundur melarikan diri dari medan perang. Nah, tolong itu dijaga baik-baik. Nah, jangan lagi aman, lagi tenang, kita sendiri yang memulai perang, kita sendiri yang memulai mengobarkan perang, dan seterusnya. Begitu juga, itu kita bicara dalam jihad. Kita bicara dalam amar ma'ruf nahi munkar. Saya berkali-kali pernah mengatakan dalam majelis, kalau kita nahi munkar, kemungkarannya sudah bisa dicegah, cukup. Jangan mengambil langkah berkelebihan. Umpama, ada orang berjudi, terus kita pelototi, dia berhenti, nggak judi lagi, selesai. Nggak perlu kita tempeleng orangnya. Nah, itu namanya berlebihan. Kalau dipelototi cukup, kenapa mesti ditempeleng? Nah, jadi jangan, nggak boleh berlebihan. Kalau kita bentak ini sekali, bentak, bubar, dia bubar, selesai. Nahi munkar kita sudah mencapai tujuan. Nah, pernah juga saya contohkan kalau ada orang sedang pesta minuman keras, kita bubar gak? Katakan 1, 2 ada yang melawan, kita pukul. Habis kita pukul dia lari, nggak usah diuber. Nggak usah, habis dia lari, udah bubar pestanya, berarti tujuan sudah tercapai. Ini bukan perang, ini amar ma'ruf nahi munkar. Nahi munkar itu tujuannya mencegah kemunkaran. Artinya kalau kemunkarannya sudah bisa dicegah, ya selesai. Jangan berlebihan, orang udah lari, bubar juga. Udah lari, dia uber juga itu orang. Nah, itu namanya nahi munkarnya dengan hawa nafsu. Jangan, nggak boleh. Nah, atau ada nahi munkar berlebihan, dia tendang meja judinya, dia panggil apa? Kafir lu semua. Nah, nggak boleh. Dia judi nggak kafir, saudara. Dia dosa. Nah, jangan kita kafirkan. Nah, ini mulut juga dijaga. Jadi kita mencegah orang berbuat munkar, kita melakukan kemunkaran yang lebih besar. Dia dosa. Melakukan judi, kita tendang, kita kafirkan, kita dosanya lebih gede. Karena mengkafirkan orang itu bukan dosa kecil itu. Nah, makanya jaga. Makanya tadi saya katakan, beragama itu harus dengan ilmu. Sholat dengan ilmu, puasa dengan ilmu, zakat dengan ilmu, amar ma'ruf dengan ilmu, nahi munkar dengan ilmu, jihad dengan ilmu, apalagi dakwah wajib dengan ilmu. Nggak boleh dakwah nggak pakai ilmu, saudara. Makanya kalau kita lihat ayat dakwah dalam Al-Quran, faqala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu, berdakwahlah ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu artinya al-ilmun nafi', ilmu yang manfaat. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, tafsirnya dakwahlah ke jalan Tuhanmu dengan ilmu yang manfaat. Nah, jadi dakwah disuruh pakai ilmu. Kalau nggak ada ilmu jangan cerita dakwah, saudara. Dakwah itu harus dengan ilmu, hisbah harus dengan ilmu, jihad harus dengan ilmu. Nah, kalau kita dengan ilmu, kita tidak melanggar batas. Nah, jadi ingat, dakwah tanpa ilmu akan melanggar batas. Hisbah tanpa ilmu akan melanggar batas. Jihad tanpa ilmu juga akan melanggar batas. Bukan hanya melanggar batas, memberikan peluang kepada orang-orang yang anti syariat untuk nyerang kita. Tuh, begitu kan tuh dakwahnya. Tuh begitu tuh Islam tuh dakwah gitu. Nah, karena kesalahan dari kita sendiri. Tuh begitu tuh hisbah gitu. Menhantam, ngafir-ngafirin orang. Nah, karena kesalahan dari kita sendiri. Begitu tuh jihadnya tuh bunuh orang tuh. Orang nggak salah apa-apa dibunuh sama dia. Nah, ini jadi merusak citra Islam. Nah, jadi tolong sekali lagi, ilmu ini penting. Saya ingatkan sekali lagi, ilmu ini penting. Kita lihat sekarang. Ilmu yang saya maksud di sini tentunya ilmu agama, bukan ilmu dunia, bukan. Jadi kalau ilmu dunianya tinggi, dia insinyur, dia dokter, nggak menjamin dia tidak tersesat jalan.
Buktinya sekarang kita lihat aliran Gavatar. Itu yang ikut ada insinyur, ada dokter, ada profesor. Nah, coba kita lihat, nggak menjamin. Lah kok dokter bisa ikut tersesat? Lah kok insinyur bisa tersesat? Dia belajar ilmu dunia saja, dia tidak belajar ilmu agama. Nah, maka itu ilmu dunia Anda boleh tuntut setinggi langit. Tapi tolong ilmu agama jangan dilupa. Ilmu agama itu yang akan membentengi kita, menjaga iman kita. Nah, jadi kita lihat bagaimana Gavatar bisa merekrut dokter, bisa merekrut insinyur, bisa merekrut pengusaha, bisa merekrut wartawan. Kok aliran yang nyata-nyata sesat bisa merekrut ribuan orang dari berbagai daerah? Dia bisa doktrin orang yang bersangkutan meninggalkan keluarganya. Nah, jadi ini bahaya sekali. Jawabnya kenapa bisa begitu? Karena mereka tidak punya ilmu yang manfaat. Nah, makanya hati-hati. Jangan kita merasa, wah saya sih iman saya kuat, nggak bakal terpengaruh dengan aliran sesat. Belum tentu. Kalau ilmu kita tidak manfaat. Ingat, ilmu nafe. Jadi bukan ilmu aja. Kadang-kadang orang yang berilmu pun bisa bersesat. Orang berilmu bisa tersesat kalau ilmunya tidak manfaat. Jadi jangan. Nah, kalau orang yang punya ilmu agama aja bisa tersesat, apalagi yang nggak punya ilmu agama. Ini yang belajar ilmu agama, kadang-kadang lulusan Universitas Islam Negeri, kadang-kadang lulusan universitas di luar negeri bisa tersesat. Kenapa? Karena ilmunya tidak manfaat. Nah, makanya cari ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu yang bagaimana? Satu, ilmu yang berdiri di atas dalil Al-Quran ataupun As-Sunnah ataupun Al-Ijma ataupun Al-Qiyas. Bukan ilmu yang berdiri atas dasar yaitu hawa nafsu kita, keinginan-keinginan kita. Bukan. Tapi berdasarkan akwal yang mu'tabar. Jadi kalau ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang kita tuntut, ilmu agama yang betul-betul berdiri atas dasar dalil syar'i yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu itu kita amalkan. Nah, jadi kalau ilmu kita tidak amalkan, maka ilmunya tidak akan manfaat. Jadi jangan kaget. Kalau sekarang ada profesor, doktor, kiai, haji, ngomongnya ngawur. Saudara, kenapa? Nggak manfaat ilmunya. Nggak manfaat ilmunya. Nah, maka itu tolong sekali lagi, yuk mari kita beragama dengan ilmunya yang manfaat, insya Allah. Nah, baiklah ya ikhwan, sedikit kita sampaikan. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Slamet Ma'arif, inti daripada ajaran Gavatar itu adalah milat Ibrahim. Milat Ibrahim ini ajaran yang sebetulnya sudah sangat lama. Dari saya SMA, milat Ibrahim ini sudah muncul. Nah, cuman di Indonesia memang belum populer. Nah, awal saya kuliah di Timur Tengah, milat Ibrahim itu sudah muncul. Muncul di Mesir, muncul di Syria. Nah, biasanya muncul di negeri-negeri Islam yang heterogen. Yang ada Muslimnya, ada Yahudinya, ada Kristennya. Nah, jadi agama milat Ibrahim ini maksudnya apa? Yaitu satu pemikiran yang ingin menyatukan agama Islam, Yahudi, dan Nasrani. Nah, dengan alasan apa? Karena agama Islam ini berasal dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cucu Nabi Ibrahim. Agama Kristen kata mereka itu berasal dari Nabi Isa. Nabi Isa juga anak cucu keturunan daripada Nabi Ibrahim. Nah, sementara Yahudi menurut mereka asal-muasalnya dari ajaran Nabi Musa. Nabi Musa juga merupakan anak keturunan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu adalah Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi. Nah, jadi kata mereka kalau Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi, nah, kenapa kita nggak ikut langsung saja ke Nabi Ibrahim? Jadi mereka melihat kalau begitu Islam, Yahudi, Kristen harus dikembalikan semua ke ajaran Nabi Ibrahim. Jadi mereka ini semua mesti disatukan. Nggak boleh tuh ada agama Islam, agama Kristen, agama Yahudi, nggak boleh ada.
Nah, semuanya dilebur jadi satu. Menjadi agama Nabi Ibrahim. Makanya disebut millah Ibrahim. Nah, jadi ini sudah populer di negara Arab dari tahun 80-an. Ajaran ini. Dan ketika itu juga Universitas Al-Azhar sudah mengeluarkan fatwa bahwa aliran ini sesat menyesatkan. Nah, di Indonesia ini baru belakangan muncul sekitar 10-15 tahun terakhir. Nah, baru muncul, baru populer. Nah, sebetulnya Ghafatar menganut daripada ajaran tersebut. Jadi mereka bukan Islam. Nah, kenapa banyak umat Islam yang tertipu? Nah, umat Islam tertipu diantaranya, pertama soal barusan. Semua diurut secara silsilah berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada lagi yang kedua. Nah, mereka bilang Islam itu kan dinun samawi, agama langit. Yahudi itu kan dinun samawi, agama langit. Nasrani itu kan juga dinun samawi, agama langit. Nah, kalau sama-sama agama langit, mesti disatukan dong. Kenapa jadi agama langit bisa ada 3? Nah, karena itu ketiga agama ini menurut mereka sama benarnya. 3-tiganya adalah agama langit. Dan harus berinduk kepada bapaknya para nabi. Yaitu Nabi Ibrahim. Makanya disebutlah milad Ibrahim. Nah, untuk menjawab ini, maka perlu kita ingatkan kepada umat semua bahwa seluruh nabi, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya menganut agama Islam. Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Tidak sekali-kali Ibrahim itu Yahudi ataupun Nasrani. Walakin akan tetapi yang namanya Ibrahim itu Hanifan Musliman. Yaitu seorang Muslim yang lurus. Muslim yang Hanif yang lurus. Jadi Al-Quran yang menyatakan bahwa para nabi itu semuanya beragama Islam. Nah, oleh karenanya dinun samawi al-asil, yaitu artinya agama langit sejati hanya satu, yaitu hanya Islam. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, innad dina indallahil Islam. Jadi agama langit itu cuma satu yang benar, Islam. Nah, terus muncul pertanyaan. Lalu kenapa Nasrani dan Yahudi disebut agama langit? Saudara, disebut agama langit bukan berarti Yahudi Nasrani betul-betul agama langit. Bukan. Itu membabit taglib wa takrim li asolati. Jadi maksudnya begini. Yahudi itu asal muasalnya itu kan merupakan pengikut daripada Nabi Musa. Dulunya mereka ikut Nabi Musa alaihissalam, tapi sepeninggal Nabi Musa diselewengkan. Rahib-rahib mereka mengubah-ubah ajaran agama Nabi Musa. Yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, yuharrifunal kalima an mawadihi. Mereka merubah-ubah, yaitu daripada isi kandungan kitab suci. Nah, mereka ubah-ubah, akhirnya mereka disebut Yahudi. Jadi bukan Nabi Musanya yang Yahudi, bukan. Jadi Yahudi itu adalah pengikut Nabi Musa yang tersesat jalan. Adapun pengikut Nabi Musa yang tidak tersesat jalan, mereka mukmin. Mereka mukminun, muslimun, mereka bukan Yahudi. Disebut Yahudi karena mereka sudah menyimpang. Kira-kira jelas tidak? Begitu juga Nasrani. Jadi pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam, mereka itu semua mukminun muslimun. Khususnya mereka hawariyun. Mereka-mereka yang menjadi ansor daripada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian sepeninggal Nabi Isa, ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara, sekian ratus kemudian muncul Paulus yang mengubah-ubah ajaran Nabi Isa alaihissalam. Jadi kitab sucinya diubah, semua diubah.
Nah begitu mereka ubah, mereka disebut dalam Al-Quran sebagai Nasara. Mereka orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai pembela Nabi Isa, sebetulnya mereka enggak membela Nabi Isa. Jadi pengikut Nabi Isa yang masih lurus, mereka disebut mukmin. Mereka disebut mukmin, muslim. Tapi begitu mereka menyimpang, mereka tidak lagi disebut mukmin, mereka disebut Nasara. Nah, pertanyaannya, kenapa kalau gitu Nasara dan Yahudi disebut juga agama langit? Sebab mereka punya hubungan, asal-muasalnya punya hubungan dengan agama langit, yaitu dengan agama Islam yang dibawa oleh para nabi mereka. Yahudi punya hubungan dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Musa. Nasrani punya hubungan dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa. Artinya asal-muasal mereka ini tetap kembali kepada Islam yang sudah diselewengkan. Saudara, nah, kenapa mereka disebut agama langit? Karena mereka punya tali hubungan dengan agama langit yang sebenarnya, yaitu agama Islam. Tapi sebetulnya mereka tidak lagi menjadi agama langit. Karena sudah diubah-ubah. Karena sudah masuk pemalsuan. Nah, karena itu dinun samawi yang benar hanya satu. Nah, karena itu saya tidak setuju kalau kemudian Nasrani dan Yahudi yang sudah menyimpang dari ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa yang sebenarnya masih disebut sebagai agama langit. Enggak. Yang menjadi agama langit bukan Yahudi. Yang menjadi agama langit adalah agama yang dibawa Nabi Musa. Yang menjadi agama langit bukan Nasrani. Tapi yang menjadi agama langit adalah agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Nah, agama langit yang dibawa Musa diselewengkan oleh Yahudi. Agama langit yang dibawa oleh Isa diselewengkan oleh Yahudi. Agama langit oleh Nasrani. Agama langit yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah sampai hari ini masih tetap sebagaimana yang dibawa oleh beliau. Alhamdulillah. Jadi intinya agama langit sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini hanya satu, yaitu agama Islam. Nah, makanya saudara, ketika kalangan liberal mengatakan Islam itu agama pendatang, bukan agama pribumi, bukan agama nenek moyang, bukan agama leluhur. Ini satu kesalahan besar. Kenapa saya katakan kesalahan besar? Kalau kita cerita kakek moyang, leluhur. Saya mau tanya, kakek moyangnya umat manusia siapa? Ayo jawab yang keempat. Kakek moyangnya umat manusia? Nabi Adam alaihis. Kakek moyangnya bangsa Arab? Nabi Adam. Kakek moyangnya orang Cina? Kakek moyangnya Amerika? Kakek moyangnya Afrika? Kakek moyangnya bangsa Indonesia? Nabi Adam. Nabi Adam agamanya apa? Berarti agama kakek moyang? Agama leluhur? Nah, jadi kalau ada yang bilang Islam bukan agama leluhur. Leluhur yang mana? Leluhur monyet. Iya, leluhur yang mana yang bukan Islam? Kalau kita bicara Islam agama leluhur. Emang Islam agama leluhur? Jadi jangan bilang Islam bukan agama leluhur kami. Leluhur lu siapa? Nah, kan leluhur Anda dengan leluhur saya kan sama. Yaitu Nabi Adam. Abuna Adam wa ummuna Hawa. Bapak kita semua adalah Adam alaihissalam. Ibu kita semua adalah Hawa alaihassalam. Jadi kakek moyang kita dan nenek moyang kita sama. Adam dan Hawa. Agamanya apa? Islam. Berarti agama kakek moyang? Agama nenek moyang? Islam. Jadi enggak betul ada yang bilang, enggak, Islam agama pendatang. Bukan agama leluhur. Yang dimaksud leluhur yang mana? Ngawur dia saudara. Karena leluhur kita Nabi Adam, leluhur kita Siti Hawa, agama yang dibawa oleh mereka adalah Islam. Berarti Islam adalah agama asli, leluhur daripada semua umat manusia. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah, karena itulah saya ingatkan sekali lagi. Jadi sekarang ini karena banyak aliran-aliran sesat yang menawarkan aneka ragam iming-iming, aneka ragam, yaitu kebohongan. Tolong, yuk kita aktifkan diri dalam majelis taklim. Belajar, tuntut ilmu.
Sekali lagi, yuk kita beragama dengan ilmu yang manfaat. Sholat harus dengan, puasa harus dengan, zakat harus dengan, amar ma'ruf harus dengan, dakwah harus dengan, nahi munkar harus dengan, jihad harus dengan, semua harus dengan ilmu. Nah, jadi insya Allah, kalau kita bekali diri kita dengan ilmu, maka peluang-peluang musuh-musuh Islam untuk menggencet kita, menekan kita, semakin sempit. Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak memberikan jalan bagi orang-orang kafir untuk mengerjai orang yang beriman. Artinya Allah nggak bakal berikan peluang kepada mereka untuk mengerjai kita semua. Asalkan kita betul-betul beriman kepada Allah. Jadi tadi apa yang diceritakan oleh Ustaz Slamet Ma'arif, itu memang benar. Dan itu sudah lama terjadi. Bagaimana kelompok-kelompok anti-Islam ini mencoba memberikan sifat-sifat yang begitu jelek terhadap item-item ajaran syariat Islam. Jadi kalau ada ayat yang menyatakan ya ayuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin wagluz alaihim, wahai nabi perangilah orang-orang kafir dan orang munafik, kerasilah dengan mereka. Apa mereka bilang? Ini ayat teroris. Nah, nanti kalau ada ayat berbunyi wa'idul lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, yaitu artinya hei umat Islam, orang beriman, persiapkanlah dirimu apa saja yang kau mampu persiapkan, termasuk yaitu kuda-kuda perangmu, yang dengan persiapan tersebut kau akan menggentarkan musuh, baik musuh Allah maupun musuh kamu sekalian. Ini ayat teroris buat nakut-nakutin musuh. Nah, kemudian kalau baca ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah, orang-orang yang bersamanya keras kepada orang kafir. Ini ayat intoleransi. Jadi kalau ayat jihad dibilang ayat teroris, ayat-ayat yang menegaskan keimanan dikatakan ayat intoleransi. Nah, kalau dia baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, ini ayat intoleransi. Ini ayat-ayat intoleransi ini. Ini ayat yang menolak daripada pluralisme, enggak menghormati agama lain. Jadi kelihatannya mereka lebih pintar dari Allah, Saudara. Kelihatannya mereka lebih pintar dari Allah. Kelihatannya Al-Quran salah semua. Jadi Al-Quran itu firman Allah salah semua. Jadi sepertinya Allah salah memilih kata, Allah salah memilih kalimat, Allah salah berfirman. Jadi yang pintar mereka doang, sudah. Masya Allah, na'udzubillah min dalik. Firman Allah tidak mungkin salah, firman Allah tidak mungkin meleset, Allah tidak mungkin salah dalam memilih ungkapan. Saudara, karena Allah maha mengetahui. Allah yang menciptakan manusia, Allah maha mengetahui tentang karakter ciptaannya, tentang sifat-sifat daripada makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang paling tahu hukum yang bagaimana yang harus diberikan kepada mereka, agar mereka bisa memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena itu Al-Quran pasti benar, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Maka itu Allah nyatakan tentang Al-Quran, dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. La raiba fihi, kata Allah. Dalikal kitab. Al-Quran itu adalah kitab suci yang bagaimana? La raiba fihi. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Tidak ada. Hudal lil muttaqin. Dan Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, kan itu jangan terpengaruh dengan apa-apa yang sedang dilakukan oleh kaum liberal. Dan betul tadi yang dikatakan Ustaz Slamet Ma'arif, pemerintah kita ini memang dikelilingi oleh orang-orang liberal, menjadi kesempatan. Begitu terjadi bom Tamrin, ini lagi nih kejadiannya. Ini gara-gara apa nih? Ini gara-gara diajarkan kekerasan. Coba periksa buku-buku SD. Oh, di buku SD ada cerita jihad. Ini kekerasan. Gara-gara ini ayat ada teroris nih. Hapus, nggak boleh ada. Periksa buku SMP, periksa buku SMA. Saya nggak habis pikir, saudara. Mereka menyalahkan ayat Quran, mereka menyalahkan ajaran Islam, tapi mereka lupa. Setiap hari di televisi bangsa Indonesia diajarkan jadi teroris. Setiap hari di televisi ditampilkan film-film, saudara. Bagaimana film pembunuhan, film penculikan, film perampokan, saudara.
Nah itu kan mengajarkan kekerasan semua. Berapa banyak anak-anak muda kita belajar dari film itu, saudara. Oh begitu cara nembak, keren juga ya. Nah akhirnya begitu dia lihat nonton, besoknya dia tiru di Tamrin. Hebat nih nembak begini nih. Loh yang ngajarin tanya dulu, ustadz yang ngajarin apa TV, saudara? Emang ada ustadz ngajarin nih nembak polisi begini nih? Nggak ada, saudara. Saya tanya, ada di majelis-majelis taklim ustadz ngajarin begitu? Tapi kalau kita buka TV, film-film barat, ngajarin begitu gak? Nembak TV, nembak polisi di jalan, saudara. Lihat dong televisi. Polisi ditembak, pengusaha ditembak, saudara. Kantor pemerintah dibom, saudara. Itu kan film kekerasan. Real, konkret. Jadi kalau pemerintah tidak ingin ada radikalisasi, nggak mau bangsa ini menjadi bangsa yang keras, stop semua film kekerasan. Nggak boleh ada film-film begitu, saudara. Ayat Al-Quran ayat cuma bunyi disalahin. Emang tuh Quran pernah ngajarin ayo tembak polisi di jalanan? Ada ayat bunyi begitu, saudara? Al-Quran yang nggak salah apa-apa disalahin. Ini televisi yang tiap malam, saudara, ngajarin. Begini cara mencuri, begini cara merampok, begini cara menculik, begini cara bunuh pejabat, begini cara yaitu menggunakan sniper, begini cara membom kantor pemerintah, begini cara yaitu meletakkan ranjau, begini cara lemparkan granat, begini cara menghadang pasukan pemerintah yang sedang jalan kalau ingin dibunuh, begini cara mengalihkan perhatian. Saya tanya, di TV lengkap tidak? Nah, apa pemerintah nggak sadar, buta matanya? Al-Quran yang disalahin bukan Al-Quran yang disalahin. Bukan. Tapi televisi mengajarkan bangsa ini dari yang tua sampai yang anak-anak bagaimana hidup dengan kekerasan, saudara. Jadi jangan kaget kalau besok ada anak umur 5 tahun bawa AK-47 di Tamrin, saudara. Jangan kaget. Ya tuh anak nonton, hebat ya jagoannya. Nah, besok bawa granat, saudara. Hati-hati. Kira-kira jelas tidak? Saya tanya, itu film-film begitu di TV merusak tidak? Merusak tidak? Merusak tidak? Jadi yang mesti disalahkan Al-Quran sampai TV. Nah itu yang ngisiin TV begitu siapa? Ya berarti pemerintah yang mendidik rakyatnya sendiri untuk menjadi radikal, saudara. Nah sekarang pornografi di TV, coba kita lihat, saudara. Yang mengajarkan anak-anak kita nih, saudara, ada pemerkosaan di sana, ciuman di jalan, saudara, hidup bebas, free sex, semua kan TV. Yang mengajarkan anak merotot sama orang tua, saudara, kurang ajar sama orang tua, kan yang ngajar TV. Loh siapa yang ngajarin, saudara? Jangan nyalain agama, jangan nyalain Quran. Itu film-film yang ada di televisi, saudara. Film-film yang ada di televisi. Apakah itu sinetron? Apakah itu telenovela? Apakah itu buatan dalam negeri? Apakah itu buatan luar negeri? Saudara, semua merusak akhlak. Ada film yang mengajarkan bagaimana cara kurang ajar kepada orang tua. Mendelik kepada orang tua. Mukul orang tua. Ngebunuh orang tua, saudara. Akhlak dirusak. Film-film yang mengajarkan free sex. Film-film yang mengajarkan LGBT. Mengajarkan lesbian. Mengajarkan homoseks, saudara. Kenapa di negeri kita sekarang banyak LGBT? Kenapa banyak homoseks, saudara? Ya TV yang ngajarin. Begitu juga kenapa sekarang banyak perampokan, pembunuhan, saudara. Penembakan sembarangan di jalan. Semua akibat TV. Jadi jangan dulu pemerintah mengatakan, ini akibat ceramah yang keras. Lalu bomenyan. Wah sekarang harus direvisi undang-undang. Ceramah provokatif harus dilarang. Ceramah yang dilarang TV lu diemin, goblok. Kenapa jadi ceramah yang dilarang, saudara? Emang ada kiai-kiai ceramah suruh nembak polisi di Tamrin? Emang ada? Nah tapi jujur, saudara, di TV ada gak film yang nembak polisi? Ada gak film yang motong polisi? Ada gak film yang bunuh polisi? Tangkep tuh film tuh. Tangkep, saudara. TV-nya tangkep. Produsernya tangkep. Jangan nyalain kiai sama ustad. Ini dia nih mau nyalain orang, dirinya sendiri dia nggak lihat, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Jadi mulai dari free sex,
kurang ajar sama orang tua, merampok, membunuh, sampai jadi teroris, lengkap diajarkan di TV. Sampai-sampai maling belajar dari TV. Bagaimana sih cara mecahin kaca mobil? TV yang ngajarin, saudara. Diajarin sama TV, saudara. Bagaimana kalau ada alarmnya supaya alarmnya nggak bunyi? TV ngajarin. Bagaimana caranya masuk ke gedung kalau ada CCTV supaya CCTV-nya itu nggak bisa merekam kita? Diajarin sama televisi. Lengkap, saudara. Oh, caranya begini, kabelnya diginiin. Oh, gambarnya dialihkan begini. Oh, caranya seperti ini. Diajarin. Maling goblok jadi pintar. Nah, ini gara-gara TV. Ada kiai ngajarin maling. Ada kiai ngajarin kurang ajar sama orang tua. Ada kiai ngajarin free sex. Ada kiai ngajarin bagaimana cara nyulik pejabat pemerintah. Ada kiai ngajarin bagaimana cara nembak kepala polisi di jalan. Semua yang ngajarin. Tutup TV-nya. Masya Allah. Ntar kita bikin undang-undang anti televisi. Undang-undang anti televisi. Jadi ada yang nanya, Habib setuju gak undang-undang terorisme direvisi? Saya bilang saya setuju. Bagaimana Habib? Tambahin satu pasal. Pokoknya televisi yang memutar film. Yang mengajarkan orang kurang ajar kepada orang tua. Atau mengajarkan free sex. Apalagi mengajarkan kekerasan. Itu merupakan sumber terorisme dan bisa dituntut dengan undang-undang terorisme. Setuju? Setuju? Ente setuju, Jokowi nggak setuju. Ente setuju, DPR-nya nggak setuju, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham? Ini sengaja saya sampaikan begini supaya kita tahu. Jangan termakan berita. Oh, ini kiai yang salah. Oh, ini radikalisme dari kiai. Enggak. Radikalisme dari TV, saudara. Catat baik-baik. Maka itu kepada seluruh dai-dai FPI di atas mimbar. Ungkap kepada umat. Bahwa sumber kebejatan. Mulai dari kurang ajar kepada orang tua. Sampai kehidupan free sex LGBT, saudara. Sampai kepada kasus pencurian, pembunuhan, perampokan. Peracunan, saudara. Dan juga tindak terorisme. Menculik pejabat. Nembak polisi. Bunuh tentara. Ngebom kantor pemerintah, saudara. Lengkap. Semua diajarkan di televisi, saudara. Nah, jadi kalau udah begitu, saudara, jangan nyalain ulama dulu. Jangan nyalain kiai dulu. Saudara, tutup itu film-film semacam itu dari televisi kita. Mari kita lihat, saudara. Jangan anak-anak kecil kita diajarkan dengan film kekerasan. Pura-puranya apa? Oh, di situ ditulis BO, bimbingan orang tua. Emang jangan ditulis begitu terus anaknya minta, ibu bimbing saya ya. Ibunya ngorok, bapaknya ngorok, anaknya nonton. Betul? Betul? Nah, kira-kira jelas tidak? Jadi yang merusak bangsa kita saya mau tanya. Saudara, majelis taklim apa TV? Kiai apa TV? Ustadz apa TV? Tabligh akbar atau TV? Jadi yang bikin terorisme kiai apa TV? Yang bikin marak yaitu apa namanya kriminalisme. Saya mau tanya, kiai apa TV? Jadi yang mesti dilarang kiai apa TV? Ya, atur dong TV-nya sudah. Sudah jelas? Alhamdulillah, mudah-mudahan yang hadir sini pintar terus. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ada pertanyaan? Silakan. 1 atau 2 pertanyaan. Silakan. Jamaah. Tidak ada? Tidak ada, berarti lagi-lagi berpikir nih, benar juga TV. Akhirnya pulang ke rumah TV dibanting-bantingin. Akhirnya besok bapak ibunya pada datang. Habib TV di rumah dibanting anak saya. Wah, ini Pak Majid Al-Islami aliran sesat nih. Yang belajar sana pulang pada banting TV. Saya nggak nyuruh banting TV. Cuman saya menunjukkan bahwa TV saat ini menjadi sumber kerusakan. Walaupun kita tahu TV juga banyak positifnya. Cuman untuk menjaga memang nggak mudah. Bagaimana positifnya kita jaga, negatifnya kita hilangkan. Tapi yang paling bagus pemerintah yang hilangkan negatifnya. Nah, jadi larang acara ini nggak boleh, acara ini nggak boleh, acara ini nggak boleh, bolehnya acara ini, acara ini. Nah, sekarang di TV kita lihat bahwa pembawa acaranya saudara, kalau bencong pada laku. Kalau ngomongnya pakai apa kabar? Laku tuh. Laku.
Ustadz Adi Alwi nanya, Beb gimana supaya masuk TV tiap hari? Ya dibencongin aja. Laku. Oh dibencong-bencongin ibu-ibu. Ah ibu. Laku. Laku kan Uje? Aduh, kacau. Padahal di TV pembawa acara banyak lelaki sengaja dia femininin, saudara. Nah ini pengaruh daripada LGBT. Nah ini PR kita semua, kita lawan. Nah, jadi Adi Alwi jangan dibencong-bencongin ya. Masuk TV tetap jadi lelaki. Ujai jangan lupa tuh. Jangan hari ceramah di sini besok ibu. Kacau. Pokoknya Ujai masuk TV semua nonton, liatin. Begitu berubah, kita sidang di Al-Islah. Udah tampil jadi lelaki, jalankan syariat yang bagus, insya Allah. Kira-kira jelas tidak? Nah, tolong sampaikan kemana-mana, yang rekam sampaikan kemana-mana. Sumber kerusakan kita punya negeri, acara TV yang tidak lagi dikontrol oleh pemerintah, acara yang merusak daripada moral generasi muda kita, saudara. Dari yang tua sampai yang muda. Nah, televisi telah mengajarkan anak-anak kita, generasi kita, saudara. Satu, kurang ajar kepada orang tua. Saudara. Dua, tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga. Saudara. Tiga, televisi juga yang mengajarkan mereka semua, saudara, untuk melakukan free sex. Hidup dalam pergaulan bebas. Nggak sampai di situ. TV yang mengajarkan, saudara. TV yang mengajarkan anak-anak kita tidak bermoral. Termasuk yang mengajarkan kekerasan, mengajarkan pencurian, mengajarkan korupsi, yang mengajarkan penipuan, yang mengajarkan penganiayaan, yang mengajarkan pembunuhan terhadap pejabat negara, terhadap polisi, terhadap tentara. Bahkan televisi sering menyajikan film-film bagaimana cara menyerang istana presiden, membom kantor gubernur. Disiarkan di TV, saudara. Walaupun itu namanya film, tapi itu langsung atau tidak langsung, itu merusak, mendidik, mendoktrin anak-anak kita, saudara, untuk bisa berbuat seperti itu. Kalau marah kepada pemerintah, ambil bom, ledakan saja dia punya daripada kantornya. Ini kalau ada ngerekam jangan dipotong. Yang dipotong yang barusan doang. Begitu dipotong, tahu-tahu di YouTube, saya lagi, kalau marah sama pemerintah, bom saja. Itu doang yang disetel. Nah, kacau udah. Begitu disetel itu kacau tidak? Kacau tidak? Oh di TV langsung dibilang ada majelis al-islah lebih gawat dari Gavatar. Makanya kalau ngerekam jangan dipotong-potong. Jangan, saudara, bahaya motong-motong rekaman. Nah, kira-kira jelas tidak? Baik, saya pikir karena sudah tidak ada yang bertanya, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Kita kembalikan kepada Adi Alwi bawa satu qasidah sebelum kita nanti baca suratul Fatihah. Karena hari ini kita akan juga baca suratul Fatihah, doa secara khusus untuk almarhum Haji Abdul Hamid bin Ibrahim, ayahanda daripada Haji Munarman, yang tadi pagi meninggal dunia dan tadi asar telah dikuburkan, dan banyak kiai-kiai, ustadz-ustadz FPI yang hadir dalam pemakaman sehingga mereka tidak sempat hadir di tempat ini karena tadi maghrib baru selesai. Nah, jadi kita doakan semoga itu Haji Abdul Hamid bin Ibrahim diterima amal ibadahnya oleh Allah. Amin. Dimaafkan segala kesalahannya. Baik, silakan Adi Alwi.